Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun jalan sukar banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam Berita Pengharapan. Dan pada edisi kali ini ada sesuatu yang khusus yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu membawakan berita pengharapan sekali ini. Di saat kami seperti sekarang, kami perlu Tuhan. Kami perlu firman-Mu yang memberi kekuatan kepada kami. Pengharapan kami adalah besok, lusa, segala sesuatu yang memberatkan kami sekarang, masalah dengan penyakit virus ini, kami dapat Tuhan akan turun tangan, selesaikan semuanya dengan baik. Dan kami belajar sesuatu daripada Tuhan, bahwa kami harus bergantung kepadamu dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membuka firman Tuhan yang kita ambil dari surat Filipi. Surat Filipi pasalnya yang keempat, ayat 13 dan ayat 19. Filipi pasal 4 ayat 13 dan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Inilah bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 13 ini berbicara tentang pengalaman Paulus. Pengalaman apa di atas dikatakan dia punya pengalaman kenyang dan lapar. Maksudnya orang ini punya
kesempatan untuk mengalami kehidupan yang berkelimpahan, tetapi juga ada waktunya dia kekurangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa ini begitu penting? Karena kita harus tahu hidup kita ini bisa melewati, kalau kita mengatakan berjalan, kita berjalan mengikuti Yesus, melewati karpet merah. Oh haleluya. Tetapi ada kalanya kita melewati duri-duri dan batu-batu yang tajam dalam hidup kita. Oleh karena itu kalau Yesus melewatinya, kita juga harus jalan melewatinya. Jangan kita hanya mencari sesuatu yang menyenangkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika anak tamat SD, dia harus ujian. Pada itu rata-rata umurnya 11 tahun. Ada anak-anak yang menghadapi ujian dulu ketika masih ujian nasional. Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka ada yang sampai pingsan menghadapi ujian. Tetapi kemudian sesudah lulus, dia senang-senang. Dan kalau yang lulus tentu akan masuk ke SMP. Tetapi yang tidak lulus, ulang lagi mata pelajaran yang sama. Begitulah hidup kita. Kalau kita cuma mau enaknya saja, persis Tuhan membawa kita melewati ujian, kita kemudian kabur. Pasti tahun depan harus mengulang lagi. Itu sebabnya kadang-kadang kita melihat kita melewati masalah yang berulang-ulang. Bukan Tuhan tidak melindungi kita, tetapi karena kita belum menang melewati masalah itu. Itu yang pertama. Mari kita perhatikan apa kata firman Tuhan tadi dalam ayat 13. Segala perkara, segala segi kehidupan ini, segala masalah kehidupan ini dapat kutanggung di dalam Dia. Dia siapa? Yesus Kristus. Jadi tidak ada seorang pun kita yang sanggup mengatasi segala masalah hidup ini. Tetapi bersama dengan Yesus, kita pasti sanggup melewatinya dengan selamat. Dan Tuhan Yesus berkuasa mengubah pencobaan menjadi ujian. Kalau pencobaan kita gagal, kita mengalami masalah besar. Karena kita berhadapan dengan kuasa iblis atau kaki tangan iblis. Tetapi kalau kita, Tuhan mengubah masalah itu menjadi bukan lagi pencobaan tapi ujian bagi kita, maka kita pasti akan mengalami kemenangan. Dan sesudah melewati ujian, kita naik peringkat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah pesan firman Tuhan. Dan ingat, mari lebih lagi bergantung kepada Tuhan. Terutama ketika kita menghadapi masalah sekarang ini, mari kita bergantung kepada Tuhan secara luar biasa. Lebih dari sebelumnya. Bergantung artinya apa begini? Gantung. Ya. Mari kita jangan lepaskan pegangan kita kepada tangan Tuhan Yesus. Katanya, Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada kita, yang bergantung kepadanya. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-19 mengatakan bahwa Allahku, kata Paulus, inilah yang sangat menghibur saya. Pengalaman tadi, Paulus sudah menang dan melewati segala pergumulan tadi. Dia mengatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu dalam Kristus Yesus. Artinya apa Bapak sekalian? Inilah letaknya pengharapan. Pengharapan kita begini. Kalau dulu Rasul Paulus sudah tolong oleh Tuhan, hamba-hamba Tuhan sebelum kita ditolong oleh Tuhan, maka pada malam hari ini kita yang sedang menyaksikan program ini, yang beriman kepada ayat firman Tuhan ini, beriman kepada Yesus di belakang ayat ini, kita juga boleh percaya bahwa Allahnya Rasul Paulus, Yesusnya Rasul Paulus, Yesusnya hamba-hamba Tuhan sebelum kita, Yesusnya orang Kristen sebelum kita,
sama saja dengan sekarang. Ibrani pasal 13 ayat 8 mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Jadi kalau Dia sudah menolong Rasul Paulus masa lalu, mari kita berharap bahwa Tuhan Yesus yang sama menolong kita. Begitu juga pengalaman kita. Ya, melihat orang sembuh dari sakit. Bahkan orang mati pun bisa dibangkitkan oleh Tuhan Yesus melalui hamba-hamba Tuhan yang luar biasa itu. Kalau saya mengatakan kepada saudara-saudara sekalian, saya paling sering saya simpan itu video-video yang luar biasa itu. Mengapa? Untuk membangun iman saya. Kalau orang lain sudah mengalaminya, maka saya pun akan mengalaminya. Di sini menyangkut berkat jasmani. Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin mengatakan kepada kita sekarang, orang-orang yang kerja sehari, dapat sehari, makan sehari, coba bisa saudara bayangkan. Saya juga baru menerima berita di Facebook saya, dikatakan bahwa itu pabrik-pabrik karet di Kalimantan Barat itu pada tutup. Dan karena itu harga karet anjlok. Saya membayangkan mereka yang menggantungkan hidupnya untuk membeli beras dari karet sekarang, saya tidak tahu berapa kilogram karet diganti dengan 1 kilogram beras. Beruntunglah katanya tak panen tahun ini di tempat-tempat kita di sana, itu panennya bagus. Sehingga ada bapak-bapak guru yang kemudian mendapatkan beras padi sampai 30 karung. Dari mana datangnya itu semuanya? Dari Tuhan Yesus Kristus yang memberi kita berkat. Bagi saudara sekalian yang sedang menyaksikan program ini, yang merasa terpuruk, merasa ditinggalkan, merasa tidak mampu hidup lagi, mari mulai belajar percaya. Berlutut di hadapan Tuhan dan kata kepada Tuhan, Engkau yang janji kepada kami, memberi kami makanan setiap hari. Tuhan, kami perlu Engkau sekarang. Lebih banyak lagi kita menyanyikan bahwa kita perlu Tuhan lebih daripada sebelumnya. Mari kita berharap Tuhan yang memelihara Rasul Paulus masa lalu, dan sekarang Dia akan memelihara kita juga untuk masa depan kita. Mari terus berharap kepada-Nya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, dalam suasana seperti ini, kami dapat jaminan firman Tuhan dari firman Tuhan yang kami baru dengarkan. Kami percaya sungguh-sungguh bahwa kami kuat melewati semuanya ini karena topangan tangan Yesus yang berlubang paku. Dan kami yang sekarang sedang dalam kekurangan, kesulitan mendapatkan makanan, kami percaya kata firman Tuhan, Allah yang sudah memelihara, Yesus sudah memelihara Rasul Paulus di masa lalu, memelihara hamba-hamba Tuhan dalam kesulitan di masa lalu, memelihara orang percaya yang mengalami kesulitan di masa lalu. Pada hari ini kami percaya, kami punya pengharapan, kami yakin, kami sedang menunggu pertolongan Tuhan yang sudah memelihara hamba-hamba Tuhan orang percaya di masa lalu. Tuhan yang sama akan memelihara kami sekarang. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.